Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Nuraini. Saya berasal dari kelas 11 RPL 3. Di sini saya akan membacakan materi tentang pemodelan perangkat lunak dari bab 1 sampai bab 3. Bab 1, mempresentasikan konsep pemodelan berorientasi objek. Dan ini penjelasannya. 1. Pengertian pemodelan berorientasi objek. Sistem berorientasi objek merupakan suatu metode analisis yang memerlukan requirement, syarat, dan ketentuan yang dapat mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek suatu sistem. Contohnya di sini ada sepeda. Pernahkah kamu memperhatikan sepedamu? Sepeda merupakan sebuah objek dalam kehidupan nyata. Sepeda terdiri atas beberapa objek seperti roda, rem, jok, dan lain-lain. Sepeda sebagai objek merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil yang saling berhubungan. Konsep pemodelan berorientasi objek terdapat 3 objek yang mempunyai suatu karakteristik dan metode yang saling berkaitan. Seperti objek. Objek merupakan benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sarana untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Sebuah objek memiliki karakteristik yaitu state and behavior. Kedua, kelas. Kelas merupakan suatu wadah untuk menampung penggambaran suatu objek dan hal yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Kelas-kelas tersebut memiliki bentuk nyata dan mempunyai tingkah laku, yaitu metode. 3. Metode. Metode merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh objek. Metode digunakan untuk memecah program menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat digunakan secara berulang-ulang. Fungsi pemodelan berorientasi objek terdapat 3, yaitu memudahkan pembangunan suatu program, memudahkan maintenance, dan pengembangan sebuah sistem. Struktur coding menjadi terstruktur dan rapih. Di sini karakteristik metodologi pemodelan berorientasi objek yaitu seperti 1. Abstraksi. Abstraksi adalah pengabstrakan untuk menyeleksi aspek-aspek tertentu pada suatu masalah. Abstraksi digunakan untuk menyembunyikan kerumitan dari suatu proses. 2. Pembungkusan atau encapsulation. Sebuah pemungkusan kelas dan apa saja yang ada di dalam kelas, metode atau atribut, yang menjadi dasar pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Di sini ada hak akses. Dalam metode ini ada 3 macam, yaitu publik. Publik, pemberian hak akses terhadap atribut atau metode agar dapat diakses oleh semua kelas. 2. Privat. Privat, pemberian hak akses privat terhadap atribut atau metode pada suatu kelas tertentu, maka kelas itu menjadi itu sendiri yang dapat mengaksesnya, tidak termasuk kelas turunan. 3. Protected. Protected, pemberian hak akses protected terdapat atribut atau metode pada suatu kelas tertentu, maka kelas itu sendiri yang dapat mengaksesnya, termasuk kelas turunannya. 3.
Pewarisan atau inheritance. Inheritance berarti pewarisan atau penurunan, sehingga kelas dapat menurunkan atribut dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. 4. Polymorphism. Polymorphism dianggap penting setelah metode abstraksi dan inheritance. Polymorphism memiliki konsep yaitu suatu kelas yang menggunakan banyak metode dengan nama yang sama. Perbandingan PBO dengan program terstruktur. Ada beberapa perbedaan dalam bahasa pemrograman, yaitu 1. Pemrograman tidak terstruktur, 2. Pemrograman prosedural, 3. Pemrograman struktural, 4. Pemrograman berorientasi pada objek. Paradigma pemodelan berorientasi objek. Paradigma pemodelan berorientasi objek merupakan cara berpikir dalam pembuatan sebuah program dengan mengombinasikan antara data dan fungsi untuk mengakses data menjadi sebuah objek. Bab 2. Mempresentasikan kebutuhan pemodelan berorientasi objek. Java menjadi salah satu bahasa pemrograman terpopuler karena bahasa pemrograman ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat berjalan di berbagai platform seperti PC dan perangkat mobile. Di sini kelebihan bahasa pemrograman Java yaitu multi-platform, dinamis, library Java yang lengkap, object-oriented programming. Selain kelebihan, Java juga memiliki kekurangan bahasa pemrogramannya, yaitu 1. Mudah dilakukan dekompilasi, 2. Penggunaan memori yang banyak, 3. Java adalah bahasa pemrograman yang kompleks. 3 langkah dasar untuk membuat program Java sederhana, yaitu 1. Create, 2. Compile, 3. Execute. Mempelajari penulisan kelas. Kelas merupakan suatu tempat yang akan digunakan untuk menciptakan objek, maka harus membuat kelas terlebih dahulu sebelum membuat objek. Mempelajari penulisan objek. Objek merupakan suatu yang memiliki identitas, yaitu atribut dan behavior. Atribut merupakan status objek, sedangkan behavior merupakan tingkah laku objek. Behavior merupakan suatu kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan operasi yang dapat dilakukan oleh objek. Mempelajari penulisan metode. Metode adalah kumpulan instruksi atau perintah yang digabungkan menjadi satu untuk menyelesaikan suatu operasi atau tugas. Metode memiliki hak akses yaitu privat, protected, dan publik. Metode tersebut dapat dipanggil di mana saja oleh objek dan kelas tertentu yang membutuhkan metode tersebut. Bab 3. Membuat alur kerja sistem berorientasi objek. UML adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML merupakan pemodelan yang menggunakan konsep orientasi objek. Beberapa fungsi penggunaan UML dalam perancangan sistem berbasis objek. 1. Memberikan bahasa pemodelan sistem secara visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman. 2. Memberikan model yang siap digunakan untuk pembuat maupun pengembangan sistem. 3. Berguna sebagai blueprint dari sebuah sistem, karena dalam penjabaran perancangan sistem sangat lengkap dan detail. 4.
Menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin. Mengenal use case diagram. Use case diagram adalah gambaran grafikal dari beberapa atau semua aktor use case dan interaksi di antaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Secara umum, use case digunakan untuk membentuk tingkah laku yang dilakukan oleh aktor yang berinteraksi dengan sistem. Use case diagram memperlihatkan beberapa elemen, yaitu 1. Aktor. Untuk mempresentasikan seorang user yang sedang melakukan interaksi dengan sistem. 2. Association, yaitu suatu interaksi yang menghubungkan antara user dengan sistem. 3. Use case, yaitu merupakan gambaran fungsionalitas dari suatu sistem. Menganalisis activity diagram. Activity diagram adalah alur kerja atau workflow atau kegiatan aktivitas dari sebuah sistem atau menu yang ada pada perangkat lunak. Activity diagram sebagai besar menggambarkan proses-proses dan jalur aktivitas dari awal sampai akhir. Ini adalah penjelasan yang lebih rinci tentang simbol activity diagram. 1. Start state, menunjukkan dimulainya suatu workflow pada sebuah activity diagram. 2. Pada sebuah sistem terdapat aktivitas untuk melakukan suatu pekerjaan sesuatu. 3. State transition, menunjukkan alur berpindahnya satu aktivitas ke aktivitas sebelumnya. Decision merupakan suatu aktivitas yang mengindikasi suatu kondisi. Mengenal sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu diagram yang terdapat pada UML. Sequence diagram menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dikerjakan. Masing-masing objek, termasuk aktor, mempunyai message atau pesan. Maksudnya, sesuatu yang dikirimkan dan waktunya pelaksanaannya. Maaf bila ada salah-salah kata dan pembacaan yang kurang jelas. Boleh disimak kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.